Pada video kali ini, kita akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah kerajaan Buddha di Indonesia. Tapi, sebelum lanjut ke penjelasannya, jangan lupa like and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Yang pertama ada Kerajaan Kaling. Kerajaan Kaling atau Holing terletak di daerah Jawa Tengah. Kerajaan ini diperintah oleh Ratu Simo atau biasa disebut Ratu Sima, dan para rakyatnya hidup dengan makmur. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti yang berada di Desa Tukmas di kaki Gunung Merbabu. Yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dengan raja pertama Sri Jaya Negara dan berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya mengalami masa keemasannya pada saat diperintah oleh Raja Balaputradewa. Balaputradewa merupakan putra dari Samaratungga dari Jawa pada abad ke-9. Wilayah Sriwijaya meliputi seluruh Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Melayu. Oleh karena itu, Sriwijaya disebut Kerajaan Nusantara Pertama. Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha, dan sebagai pusat perdagangan. Alasan mengapa Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim karena mempunyai angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Dan bukti bahwa Sriwijaya sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha yaitu adanya bukti catatan I Ching dari Cina pada tahun 685 Masehi yang menyebutkan Sriwijaya dengan sebutan Shilevoshi. Bukti yang kedua adalah Sakyakirti dan Dharmapala dari India. Ia adalah seorang guru agama Buddha yang sangat terkenal. Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan karena Palembang sebagai jalur perdagangan nasional dan internasional. Banyak sekali kapal-kapal yang singgah sehingga menambah pemasukan pajak. Dan inilah peninggalan sejarah berupa Candi Muara Takus, Biara Bakal, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, yang ketiga prasasti itu ditemukan di dekat Palembang, Kota Dapur dari Pulau Bangka, Karangbehari dari Jambi. Keruntuhan Sriwijaya disebabkan oleh faktor dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 1025, Sriwijaya diserbu oleh Raja Kolomandala dari India Selatan dan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman ditawan. Kemudian tahun 1275 Masehi, Singasari menyerang kerajaan Sriwijaya, dan tahun 1277 Masehi, kerajaan Majapahit pun juga menyerang kerajaan Sriwijaya. Dan berikut adalah bangunan peninggalan bersejarah yang bercorak Buddha. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah bangunan bercorak Buddha. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga tahun 825 Masehi. Bentuknya ada 10 tingkatan yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu Kama Datu, Rupa Datu, dan Arupa Datu. Letak Candi Borobudur di daerah Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Di atas bukit dikelilingi Bukit Manoreh membentang dari barat ke timur. Di sebelah timur adalah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Di sebelah barat adalah Gunung Sindoro dan Sumbing. Dan di sebelah timur tenggara adalah pertemuan Sungai Progo dan Sungai Elo. Pemugaran candi dilaksanakan 2 kali, yaitu pada tahun 1907 sampai dengan 1911.
di bawah pimpinan Tuan van Erp dari Belanda. Dan tahun 1973 sampai dengan 1983 yang mendapat bantuan dari UNESCO dengan utusannya Dr. Coremans dari Belgia yang meneliti bahwa air hujan adalah penyebab utama kerusakannya Candi Borobudur, dan Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia. Yang kedua ada Candi Mendut. Candi Mendut merupakan candi Buddha yang didirikan oleh Raja Indra tahun 824 Masehi. Letaknya di sebelah timur Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di dalam Candi Mendut terdapat 3 patung Buddha, yaitu Cakyamurti yang duduk bersila, Avalokiteswara, dan Maitreya. Yang ketiga ada Candi Kalasan. Berdasarkan prasasti Kalasan, Candi Kalasan didirikan pada tahun 778 Masehi yang didirikan oleh keluarga Sailendra sebagai bangunan suci Dewi Tara. Dewi Tara adalah istri dari Buddha. Di dalam candi terdapat arca Dewi Tara yang terbuat dari perunggu. Itulah tadi penjelasan tentang peninggalan sejarah kerajaan Buddha di Indonesia. Dan jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.